Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aljabar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke dalam tema 4C subtema 2 ya. Sekarang kita mulai pembelajaran di 1 dan 2. Sebelum belajar kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mencari informasi tentang hewan langka. Hewan langka apa sih? Hewan langka adalah hewan yang spesiesnya sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Hewan langka harus dilestarikan karena hewan tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Nah, anak soleh-soleha bisa lihat nih contoh-contoh hewannya apa aja nih. Ada orang hutan, ada badak bercula 1, ada penyu hijau yang di laut, ada harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan apa yang menyebabkan hewan langka ini menjadi punah? Itu faktor utamanya yaitu penangkapan secara ilegal ya, secara besar-besaran, tapi hanya dibunuh untuk dipajang, untuk pajangan seperti orang utan, badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo. Ini hanya untuk ada yang diambil kulitnya seperti harimau Sumatera dan komodo. Jadi kebanyakan mereka dipajang nih, kayak palanya badak bercula 1, terus burung cendrawasih dipajang, diawetkan, dikasih air keras. Nah, kalau penyu hijau ini diperdagangkan untuk dimakan gitu. Bukannya tidak boleh dimakan. Kalau misalnya yang ini ya, mungkin selain orang muslim ya. Jadi ini tuh diambilnya tuh secara besar-besaran, secara ilegal gitu. Jadi tidak melalui izin gitu. Jadi dia di laut itu para penangkapnya itu secara ilegal ditangkapin nih penyu hijaunya ini. Jadi dibunuhin untuk dimakan dagingnya. Kan kalau misalnya secara besar-besaran seperti itu, mana tahu penyu betina ini misalnya sedang akan bertelur, akhirnya jadi mati karena ditangkap-tangkapin penyu hijau dewasanya. Jadi kasihan sekali gitu ya untuk hewan-hewan ini punahnya ya karena memang penangkapan secara liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itulah. Oke, sekarang kita selanjutnya ya nak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelum mencari informasi, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu agar lebih mudah mencari informasi dan pertanyaan akan lebih terarah. Oke, yang kedua, saat wawancara menggunakan bahasa yang santun ya. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa ya. Misalnya contohnya kita menggunakan kalimat yang tanya yang santun, misalnya apa yang menyebabkan kepunahan hewan A gitu misalnya Pak gitu. Terus kalau misalnya enak gak didengar misalnya seperti ini, emang kenapa sih punahnya gitu. Nah itu kan tidak sopan ya gitu. Nah jangan lupa juga setiap mewawancarai kalau udah selesai mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya memberikan kami kesempatan mencari tahu informasi, dan atau terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu menjadi narasumber kami gitu. Kalau misalnya habis selesai wawancara langsung pergi aja gitu, udah ya Pak, itu sopan nggak gitu? Terus kira-kira bakalan marah nggak bapak atau ibunya itu? Nah pasti kan nggak sopan ya, makanya kita harus bertingkah laku yang sopan dan santun ya. Kemudian orang yang mewawancarai disebut pewawancara ya, dan orang yang diwawancarai disebut narasumber gitu. Oke. Nah di sini ada
salah satu cara melestarikan hewan langka adalah tidak menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Nah, maksudnya bikin posternya, maksud dari poster itu adalah tujuannya mau menyadarkan manusia untuk tidak menjadikan hewan langka ini sebagai hewan peliharaan. Nah, makanya dibuatlah gambar poster ini ibaratnya seperti iklan sindiran. Nah, untuk menyadarkan tapinya ya, bukan untuk menghina. Oke. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan membuat poster pelestarian hewan langka. Apa sih poster itu? Nah, kita ulang lagi nih definisinya sayang. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, contoh poster pelestarian hewan langka ada di sini poster pelestarian badak. Kemudian ada poster pelestarian orangutan. Di sini ada selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan ya, contoh posternya, kata-katanya. Kemudian ada lagi lindungi orangutan dari kepunahan. Nah, kita sebagai nanti ya anak-anak soleh-soleh ini sebagai generasi pemimpin bangsa negara Indonesia ini wajib ya nanti ya kita sama-sama mempunyai kewajiban untuk melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ya, karena ini termasuk kekayaan alam Indonesia dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita syukuri ya. Sekarang masuk dalam pembahasan hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Manusia memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaganya ya. Semua hewan harus diperhatikan, baik hewan langka maupun hewan dan tumbuhan peliharaan ya. Yang kedua, kewajiban merawat hewan peliharaan sangat penting karena kebersihan dan kesehatan hewan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Jika hewan kotor, maka akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit pada hewan yang lainnya. Lingkungan akan terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, memandikan, merawat, dan mengobati hewan peliharaan saat sakit sangat penting dilakukan. Yang ketiga, manusia wajib melestarikan hewan dan tumbuhan langka ya. Salah satunya adalah dengan mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan dan tumbuhan langka, maka keseimbangan alam akan terjaga. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan membuat mozaik ya. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potong-potongan bahan. Ya, bahan membuat mozaik misalnya biji-bijian, potongan kertas, potongan ubin, atau potongan telur, bisa juga dengan kemarin daun kering, bisa dengan ranting, bisa ya seperti itu. Jadi kemarin kita sudah selesai menyelesaikan tugas K4-nya membuat mozaik ya. Oke, sekarang selesai pembahasan untuk hari ini ya. Anak-anak soleh-soleha, jangan lupa selalu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian banyak membaca Al-Quran, di murojaah lagi ya, sering-sering murojaah. Dan yang terakhir adalah hormat dan sayang kepada orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan guru ya. Harus dilaksanakan yang 3 pesan itu supaya menjadi anak soleh-soleha. Insya Allah akan masuk surga ya. Sekian dari Ustazah. Sebelumnya kita baca dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.